Shalom saudara, selamat datang dalam program BSJD, Barita Selamat Jari Dumah. Hari ini bersama saya, Pendeta Regina Prigia, pendeta yang bertugas di Jemaat GKI Tahujan Ontu, Resort GKI Puruk Cahu. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi kita, sehingga sampai saat ini kami masih diberi nafas kehidupan. Ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup ini. Urapilah kami dengan kuasa dan pertolongan-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati dan pikiran ini untuk menerima firman Tuhan. Amin. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28 berbunyi demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teks firman Tuhan pada hari ini menyuguhkan suatu kisah yang berjudul Perempuan Kanaan yang Percaya. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan Kanaan yang datang mendekati Yesus. Dia meminta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan dan menderita. Namun Yesus berjalan terus, seolah tidak peduli dan mengatakan bahwa ia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan itu tidak menyerah. Cintanya yang kuat terhadap anaknya membuat perempuan Kanaan itu terus berupaya untuk mendapatkan pertolongan dari Yesus. Ia berlutut di hadapan Yesus, menyembah Dia dan meminta pertolongan kepadanya. Saudara, sebenarnya Yesus hanya ingin menguji sejauh mana iman perempuan Kanaan itu padanya. Apakah ia benar-benar percaya pada kemahakuasaan Yesus atau hanya sekedarnya saja? Dari teks ini tampak bahwa walaupun perempuan itu bangsa kafir, namun ia mau percaya kepada Yesus sebagai sosok penyelamat. Perempuan Kanaan itu merendahkan dirinya, menyembah Yesus, dan memohon belas kasihan Yesus. Ia percaya bahwa kuasa dan kasih Yesus pasti akan menyelamatkan anak yang dikasihinya.
Keyakinan kuat pada Yesus sebagai penolong dan penyelamat membuat perempuan Kanaan itu rela menerobos tembok pemisah. Tembok pemisah antara dirinya sebagai bangsa kafir dan Yesus yang merupakan orang Yahudi. Ia terobos demi anak yang ia kasihi. Perempuan Kanaan itu beriman kepada Yesus walaupun ia kafir. Ia mempercayakan anaknya kepada Yesus dan rela melakukan apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah perempuan Kanaan ini dapat menjadi teladan iman bagi kita pada masa saat ini. Yang pertama, iman menuntut tanggung jawab. Kepercayaan perempuan itu tidak menjadi lemah, walaupun ia harus menunggu lama dan menemukan banyak rintangan. Ia terus berusaha untuk mendapatkan pertolongan bagi anaknya. Ini menjadi pengingat bahwa ternyata iman memerlukan bahkan menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek jasmani, rohani, fisik, psikis, bahkan kejiwaan. Jadi, bagi kita saat ini, janganlah menjadi lemah karena keadaan, melainkan teruslah berjuang sampai engkau tiba pada tujuan akhir. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Bertekun di dalam iman yang benar tidak hanya sekedar percaya, melainkan harus mempercayakan diri kepada Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Situasi seperti inilah yang dialami oleh perempuan Kanaan. Ketika dia sedang berjalan mencari pertolongan, ia melihat Yesus dan percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas, termaksud untuk menyembuhkan anaknya. Karena tekad, keberanian, dan keyakinan yang besar itu, maka sembuhlah anak yang ia kasihi. Berikutnya yang ketiga, hasil tidak mengingkari proses. Sekalipun perempuan Kanaan itu harus masuk ke dalam barisan banyak orang, berteriak dengan suara yang keras, bahkan seolah tidak digubris oleh Yesus dan dihalangi oleh murid-murid Yesus, namun perempuan Kanaan itu tetap berupaya dan berjuang keras agar anaknya bisa sembuh dari sakit yang sekian lama menyiksa dirinya. Alhasil, dari buah keyakinan, ketabahan, dan besarnya iman perempuan Kanaan itu, akhirnya menuai hasil yang sesuai dengan keinginannya, yaitu anaknya yang menjadi sembuh. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bersama berpikir dan bertindak bahwa iman yang benar berawal dari sebuah keputusan yang mempercayakan seluruh aspek kehidupan. Kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Dalam keadaan yang demikian, kita perlu berusaha dan berjuang dengan penuh daya. Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak akan menutup mata atas usaha dan perjuangan yang telah kita lakukan. Beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga memerlukan kesungguhan, ketabahan, serta pengorbanan. Ujian dan cobaan hidup pasti akan dialami oleh manusia. Kiranya kita boleh menjadi pribadi yang bijak dan beriman teguh, layaknya perempuan Kanaan yang percaya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama-Mu. Oleh tuntunan kasih-Mu kami telah mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Pelita yang menyinari perjuangan iman di tengah kegelapan dunia. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar, melainkan dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, yang senantiasa memancarkan kasih Kristus
melalui pikiran, perkataan, bahkan juga perbuatan yang kami lakukan. Saat ini ya Tuhan, dengan rasa syukur dan penuh kerendahan hati, kami serahkan seluruh gumul juang bahkan kehidupan kami. Kami mau mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Aktivitas hidup kami, pekerjaan, bahkan tugas dan tanggung jawab kami hanya kepadamu saja. Perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat melaksanakan dengan baik, dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa hadir, menyertai, menolong, bahkan memberkati kami. Kepadamulah kami berseru, kepadamulah kami meminta dan berdoa. Amin. Demikianlah layanan BSJD pada hari ini. Selamat melaksanakan berbagai macam aktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.